Halo semua, kembali lagi bersama saya pada video yang keempat. Jadi pada video yang keempat ini kita akan membahas mengenai PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan dan nanti ada depresiasi aset tetap atau penyusutan aset tetap. Nah, presentasi kali ini saya gunakan PowerPoint yang dibuat oleh Ibu Dwi Martani. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ada 4 materi. Ini kita fokusnya langsung di laporan keuangannya aja gitu. Oke. Jadi yang pertama, kita perlu tahu apa itu laporan keuangan. Jadi laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas atau suatu perusahaan. Nah, tujuan laporan keuangan sendiri adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi nantinya. Nah, yang ketiga ada laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang sudah dipercayakan kepada mereka. Nah, juga ada informasi yang dimuat di laporan keuangan, ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban, keuntungan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas. Nah, sekarang komponen laporan keuangan. Jadi laporan keuangan yang lengkap itu terdiri dari laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, arus kas, catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain. Nah, terus juga ada laporan posisi keuangan ada pada awal periode. Kemudian berikutnya ada ini, entitas menyajikan semua komponen laporan keuangan lengkap dengan keutamaan yang sama. Manajemen entitas atau perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Juga ada karakteristik umum dari laporan keuangan. Nah, penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. SAK itu standar akuntansi keuangan. Juga ada kelangsungan usaha, jadi laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha. Mengungkapkan fakta jika terjadi pelanggaran asumsi. Juga ada dasar akrual, material dan agregasi. Terus juga saling hapus ini tidak boleh kecuali disyaratkan atau diizinkan suatu PSAK. Terus frekuensi pelaporannya tahunan, informasi untuk perbandingannya itu menggunakan periode sebelumnya. Terus konsistensi penyajian itu terdiri dari penyajian dan klasifikasi. Nah, kita masuk ke laporan yang pertama ini ada laporan posisi keuangan. Di sini ada kebijakan nama menjadi laporan posisi keuangan dalam kurung neraca. Nah, tambahan neraca ini untuk menyesuaikan dengan regulasi di Indonesia. Terus juga ada perubahan definisi-definisi seperti kewajiban menjadi liabilitas dan hak minoritas menjadi kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest. Penyajian kepentingan non-pengendali sebagai bagian ekuitas dan bagian laba, bukan sebagai pengurang laba. Nah, itu namanya laporan keuangan konsolidasian. Terus ada laporan keuangan awal periode. Nah, ini untuk penyajian retroaktif. Ada minimum nilai item penyajian neraca seperti properti investasi, provisi, investasi dengan menggunakan metode ekuitas, aset yang dimiliki untuk dijual, dan masih banyak lagi. Terus urutan penyajian laporan keuangan dalam ilustrasi menurut PSAK 1 beda dengan IAS 1. Aset tidak lancar di atas. Nah, ini contohnya. Bisa kita lihat kalau PSAK 1 aset lancarnya di atas. Kalau IAS 1 aset tidak lancarnya yang di atas. Nah, ini juga ada poin berikutnya, informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambahkan jika penambahan tersebut relevan. Terus juga harus ada pembedaan aset lancar dan tidak lancar, serta liabilitas jangka panjang dan jangka pendek. Terus ada catatan pajak tangguhan tidak boleh diklasifikasikan sebagai jangka pendek. Nah, berikutnya ada pos dalam laporan. Poin yang pertama, penyajian aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah. Kecuali
penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan, maka digunakan urutan likuiditas. Terus perusahaan keuangan berdasarkan likuiditas, pemisahan jumlah yang diharapkan dapat dipulihkan atau diselesaikan setelah lebih dari 12 bulan untuk setiap pos aset dan liabilitas jika nilainya digabung. Berikutnya aset lancar. Nah, klasifikasi aset lancar jika mengharapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. Nah, terus ada aset untuk tujuan perdagangan, juga ada mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah laporan, atau kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukarannya atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah pelaporan. Nah, selain itu, maka dikategorikan sebagai aset tidak lancar. Nah, berikut adalah contoh aset lancar. Bisa kita lihat di sini, aset lancar itu terdiri dari kas dan setara kas sampai bawah ini pajak dibayar di muka lancar. Nah, sumbernya saya pakai laporan keuangan dari PT Vale Indonesia. Berikutnya adalah contoh aset tidak lancar. Bisa kita lihat aset tidak lancar mulai dari dana yang dibatasi penggunaannya tidak lancar, piutang dari pihak berelasi, hingga aset tetap. Sekarang liabilitas lancar. Nah, liabilitas lancar itu ada klasifikasinya juga. Poin yang pertama, mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Sama seperti aset tadi ya. Nah, liabilitas tersebut jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan. Terus tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah pelaporan. Nah, selain klasifikasi di atas tadi, maka termasuk liabilitas jangka panjang. Nah, ini ada liabilitas. Nah, liabilitas keuangan yang dibayar kembali yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah periode pelaporan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk membiayai kembali. Nah, poin berikutnya, pelanggaran perjanjian utang yang mengakibatkan kreditur meminta percepatan pembayaran, liabilitas tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka pendek, meskipun kreditur mengizinkan penundaan pembayaran selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Tapi persetujuan tersebut diperoleh setelah tanggal pelaporan. Nah, ini adalah contoh liabilitas jangka pendek. Di sini bisa kita lihat mulai dari utang usaha pihak ketiga, utang usaha pihak berelasi, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya, sampai liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun atau liabilitas sewa pembiayaan. Sumbernya masih sama, laporan keuangan PT Vale Indonesia. Nah, ini contoh liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang itu bisa kita lihat di sini liabilitas pajak tangguhan sampai kewajiban imbalan pasca kerja jangka panjang. Berikutnya ada laporan laba rugi komprehensif. Nah, laporan laba rugi, nah di sini disebutnya sebagai laporan laba rugi komprehensif. Penyajian laporan laba rugi dengan memasukkan unsur laba komprehensif. Laba dialokasikan untuk pemegang saham, baik minoritas maupun mayoritas gitu. Juga ada ketentuan minimum item dalam laporan laba rugi komprehensif ini. Terus klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifat. Nah, jika disajikan berdasarkan fungsi, ada pengungkapan berdasarkan sifat. Juga ada penyajian pos luar biasa, itu tidak diperkenankan lagi. Terus ini minimum line item yang disebutkan pada poin keempat tadi. Ada pendapatan, biaya keuangan, beban pajak, pendapatan komprehensif, dan lain-lain. Nah, ini juga masih laporan laba komprehensif. Jadi laba komprehensif itu perubahan aset atau liabilitas yang tidak mengalami laba pada periode rugi ada 3 macam. Selisih revaluasi aset tetap, perubahan nilai investasi available for sales, dampak transaksi laporan keuangan, terus juga dalam 2 laporan, laba sebelum laba komprehensif, terus laporan laba komprehensif dimulai dari laba rugi bersih.
Nah, ini minimum line item dari laba rugi komprehensif. Dari A sampai H ada pendapatan, biaya keuangan, bagian laba rugi dari perusahaan asosiasi atau joint ventures dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Beban pajak, terus suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan, keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui. Terus ada laba rugi, terus setiap komponen dari pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasikan sesuai dengan sifat. Terus di poin yang ke H ada bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi atau perusahaan asosiasi dan joint ventures yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Nah, ini juga ada informasi laba rugi komprehensif. Bisa kita lihat di sini ketika pos-pos pendapatan atau beban bernilai material, maka entitas mengungkapkan sifat dan jumlahnya secara terpisah. Penyebab pengungkapan terpisah itu ada beberapa poin, mulai dari penurunan nilai persediaan atau aset tetap, restrukturisasi atas aktivitas-aktivitas suatu entitas atau perusahaan, dan untuk setiap liabilitas diestimasi atas biaya restrukturisasi. Terus ada pelepasan aset tetap, pelepasan investasi, operasi yang dihentikan, penyelesaian litigasi, dan pembalikan liabilitas diestimasi lain. Entitas menyajikan analisis beban yang diakui dalam laba rugi dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsinya dalam entitas. Mana yang dapat menyediakan informasi yang lebih andal dan relevan. Nah, ini ada contoh klasifikasi beban berdasarkan sifat, pemilihan klasifikasi berdasarkan faktor historis dan industri, klasifikasi berdasarkan sifat lebih mudah karena tidak perlu alokasi beban menurut fungsi. Nah, ini ada klasifikasi beban berdasarkan fungsi. Poin pertama, minimal biaya penjualan berdasarkan metode fungsi secara terpisah dari beban lain. Jika klasifikasi berdasarkan fungsi, maka harus mengungkapkan informasi tambahan tentang sifat beban, termasuk beban penyusutan dan amortisasi dan imbalan kerja. Nah, ini contohnya. Pendapatan beban penjualan, laba bruto, pendapatannya sampai laba sebelum pajak. Nah, ini contoh dari laporan laba rugi komprehensif. Sumbernya juga masih sama ya, laporan keuangan PT Vale Indonesia. Bisa kita lihat mulai dari penjualan dan pendapatan usaha, beban pokok penjualan dan pendapatan, terus jumlah laba bruto atau keuntungan kotor gitu, sampai ke laba atau rugi per saham dasar dari operasi yang dilanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke laporan perubahan ekuitas. Jadi laporan perubahan ekuitas itu menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang diatribusikan kepada pemilik perusahaan induk dan pihak non pengendali. Untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif. Rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari laba, pos pendapatan komprehensif dan transaksi dengan pemilik, jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik, dan nilai dividen per saham diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Ini ada contoh dari laporan perubahan ekuitas ya. Bisa kita lihat di sini ada dua laporan perubahan ekuitas, ada yang current year, ada juga yang prior year. Bedanya kalau current year ya namanya current year berarti tahun sekarang gitu. Ini bisa kita lihat tanggalnya 30 September 2023. Yang prior year atau tahun sebelumnya bisa kita lihat 30 September 2022. Nah, ini fungsinya sebagai pembanding gitu ya. Makanya dibikin dua seperti ini. Nah, berikutnya ada catatan atas laporan keuangan. Jadi catatan atas laporan keuangan itu menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi. Terus mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAL yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Juga memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk kita memahami laporan keuangan tersebut. Contohnya pengelolaan modal. Nah, penyajian catatan atas laporan keuangan dilakukan secara sistematis. Terus membuat referensi silang atas setiap pos untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan. Juga ada pengungkapan lain, ada dua di sini. Jumlah dividen diumumkan atau diumumkan sebelum
penyelesaian laporan keuangan atau jumlah dividen preferred yang tidak diakui. Terus di poin kedua, pengungkapan berikut jika tidak diungkapkan di bagian manapun dalam informasi yang dipublikasi bersama LK, itu ada domisili dan bentuk hukum, negara pendirian, alamat kantor, dan lokasi utama kantor. Terus keterangan mengenai sifat operasi dan kegiatan utama, nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok usaha atau biasanya grup gitu ya. Bagi entitas yang mempunyai umur terbatas, itu disajikan juga informasi tentang umur entitas atau umur perusahaan. Nah, ini ada beberapa contoh catatan atas laporan keuangan. Di sini ada catatan tentang aset tetap, ada piutang usaha berdasarkan mata uang, terus rincian piutang usaha berdasarkan rincian pihak, ada catatan untuk pendapatan berdasarkan pihak, ada catatan untuk tipe pendapatan, ada rincian utang usaha berdasarkan rincian pihak, utang usaha berdasarkan mata uang. Nah, ini juga ada catatan bahan pokok penjualan, juga ada catatan atas persediaan atau notes for inventories gitu ya. Nah, presentasinya sudah selesai. Sekian, berikutnya kita akan masuk ke depresiasi aset tetap. Nah, sekarang kita masuk ke bagian depresiasi aset tetap atau penyusutan aset tetap. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih, apa itu penyusutan aset tetap. Jadi, penyusutan aset tetap, terutama dalam akuntansi, adalah proses pengurangan nilai aset seperti contohnya peralatan, mesin, kendaraan, gitu ya, seiring berjalannya waktu. Nah, kenapa hal tersebut terjadi gitu ya? Nah, ini terjadi karena aset tersebut istilahnya mengalami aus gitu ya, atau keausan gitu. Misal kita punya kendaraan nih, kita beli 2017, kita beli seharga 200 juta. Kemudian misal tahun 2025 kita mau jual lagi. Kita mau jual kendaraannya, nah nggak mungkin harganya masih 200 juta, pasti turun gitu kan ya. Karena sudah kita pakai. Nah, selama kita pakai itu kan mungkin ada lecet, berat, atau peok. Nah, itu mengurangi nilai dari aset tersebut. Nah, itu namanya penyusutan aset gitu ya. Nah, penyusutan aset ini dihitung dengan tiga metode. Jadi ada tiga metode untuk menghitung penyusutan aset tetap. Ada metode garis lurus, aktivitas unit, dan saldo menurun ganda atau double declining balance. Sekarang kita masuk ke perhitungan penyusutan aset tetap gitu. Jadi ini ada soalnya pada tanggal 1 Januari 2017 PT Umay Donat membeli peralatan untuk produksi senilai 10 juta. Peralatan tersebut diperkirakan memiliki umur manfaat selama 5 tahun dan dapat digunakan untuk memproduksi sebanyak 1000 kilogram donat. Nah, peralatan tersebut diharapkan memiliki nilai sisa senilai 100.000. Pada tahun 2017, mesin telah digunakan untuk produksi sebanyak 200 kilogram donat. 2018 dan 2019 sebanyak 300 kilogram, 2020 dan 2021 sebanyak 100 kilogram. Di sini kita disuruh membuat perhitungan dengan metode garis lurus, aktivitas unit, dan saldo menurun ganda. Terus yang kedua, jika pada 2 Juni 2017 perusahaan membeli peralatan yang sama, hitung penyusunan peralatan itu dengan metode garis lurus dan saldo menurun ganda. Nah, soal yang kedua ini penyusutan tahun parsial gitu, atau tahun sebagian. Karena belinya nggak di awal tahun. Nah, ini sudah saya siapkan tabel untuk perhitungannya. Di sini juga ada rangkuman berdasarkan informasi dari soal. Harga peralatan 10 juta, umur manfaat 5 tahun, sama 1000 kilogram, dan nilai sisanya 100.000. Terus ini soal parsialnya. Jadi kita mulai dengan metode garis lurus dulu. Nah, di sini kita cari dulu biaya penyusutannya. Biaya penyusutan berarti harga peralatan ini, terus kita string, dikurangi nilai sisanya. Kita string juga. 9.900.000. Langsung kita tarik. Nah, terus rate. Nah, rate itu 100% dibagi umur manfaat dalam tahun gitu. 20%. Langsung tarik. Nah, penyusutan tahunan itu biaya penyusutan dikali sama rate-nya.
Jadi di sini 9.900.000 kita kalikan 20%. Langsung kita tarik. Akumulasi penyusutan, ya namanya akumulasi berarti jumlah atau total penyusutan tahunannya. Di sini langsung sama dengan aja. Dan nilai buku itu harga peralatan yang awal kita beli ini dikurangi akumulasi penyusutannya. Berarti harga peralatan kita kasih string dikurangi akumulasi 8.020.000. Berikutnya berarti 2018, penyusutan tahunan 2018 ditambah penyusutan 2017. Langsung kita tarik. Yang di sini juga bisa kita langsung tarik. Nah, hasil akhirnya harus sama sesuai dengan nilai sisanya. Di sini 100.000, nilai sisanya 100.000. Berarti sudah benar. Nah, kemudian ke aktivitas unit. Nah, ini dihitung berdasarkan aktivitasnya. Di sini aktivitas tahunannya 2017 200 kilo, 18 19 300 kilo, 2020 dan 2021 100 kilo. Kita cari penyusutan per unitnya. Nah, penyusutan per unit ini biaya penyusutan dibagi umur manfaat dalam kilogram. Nah, kemudian kita cari penyusutan per unit. Nah, penyusutan per unit itu biaya penyusutan dibagi umur manfaat yang dalam kilogram. Berarti 1.000. Berarti di sini kita ketik aja 9.900.000 dibagi ini 1.000 kilogram. Kita kasih string 9.900. Langsung kita tarik. Penyusutan tahunan masih sama, berarti aktivitas tahunan dikali penyusutan per unit. Jadi 200 dikali 9.900. Langsung ditarik aja. Akumulasi penyusutan sama total penyusutan tahunannya. Dan ini nilai buku, berarti harga peralatan, kita string dikurangi akumulasi penyusutannya. Berarti ini penyusutan tahunan 2018 ditambah penyusutan tahunan 2017. Berarti tinggal kita tarik. Ini juga tinggal kita tarik. Nah, hasilnya sama 100.000 sesuai dengan nilai sisanya. Berikutnya ke double declining balance. Nah, ini cukup berbeda gitu ya sama template sebelumnya. Di sini ada nilai buku awal itu diambil dari nilai buku di sisi kanan ini. Terus rate-nya di double atau dikali dua. Nah, yang di awal tadi kan 20%. Berarti double rate-nya 40%. Di sini kita tulis 40%. Langsung ditarik. Nah, nilai buku awal ya kita lihat di atas ini 10 juta. Jadi di sini sama dengan ini. Penyusutan tahunan berarti tinggal 10 juta dikali 40%. Kali 40%. Akumulasi penyusutannya masih sama. Di sini 4 juta. Nilai bukunya ya, dengan harga peralatan dikurangi akumulasi penyusutan. Ini di string.
6 juta. Nah, nilai buku ini dipakai untuk nilai buku awal tahun berikutnya. Sini 6 juta. Nah, ini bisa kita tarik. Terus ini juga bisa kita tarik. Nah, akumulasi penyusutan masih sama. Di sini penyusutan tahunan 2018 ditambah penyusutan 2017. Nah, 6.400.000. Nah, terus bisa kita tarik. Oke, sini. Nah, ini juga bisa kita tarik. Nah, yang paling bawah ini harus kita plug in karena hasilnya nggak mungkin bulat sesuai nilai sisanya nanti. Jadi di sini caranya kita tulis dulu nilai sisanya 100.000. Nah, kemudian penyusutan tahunannya itu kita ganti. Di sini nilai buku tahun 2020 dikurangi nilai sisanya. Dia minta 100.000. Kurangin ini. 1.196.000. Jadi akumulasi penyusutannya, penyusutan 2021 ditambah penyusutan 2020. Hasilnya 9.900.000. Nilai sisanya 100.000. Kalau ini udah 9.900.000 berarti sudah benar. Nah, berikutnya yang tahun parsial. Yang pertama metode garis lurus parsial. Nah, di sini caranya masih sama, yang biaya penyusutan tinggal harga perolehannya atau harga belinya. Ini 10 juta, kita string dulu, dikurangin 100.000. 9.900.000. Langsung kita tarik. Rate-nya masih sama, 20%. Bisa langsung ditarik. Penyusutan tahunan juga masih sama. Biaya penyusutan dikali rate-nya. Tinggal ditarik. Nah, tahun parsial ini itu kita hitung dari kita tanggal belinya. Ini dia beli tanggal 2 Juni, berarti Juni masih termasuk gitu ya. Berarti karena Juni masih masuk, total ada 7 bulan. Gitu. Berarti 7/12. Sini kita ketik 7/12 saja. 0,58. Nah, ini parsial sama yang nggak parsial itu bedanya kita buka tahun baru gitu ya. Di sini kalau sebelumnya cuma sampai 2021, di sini sampai 2022 karena masih ada sisa 5 bulan. Berarti di sini 5/12. Berarti penyusutan tahun berjalannya ya ini penyusutan tahunan dikali tahun parsial. Yang bawahnya juga penyusutan tahunan dikali tahun parsialnya. Akumulasi penyusutan sama, nilai buku juga masih sama, 10 juta yang di atas ini. Harga peralatannya kita string, kemudian dikurangin akumulasi penyusutan. Nah, yang nggak kena tahun parsial berarti tinggal di copy. Langsung tarik. Akumulasi penyusutannya berarti penyusutan tahun berjalan ini 2018 ditambah atasnya. Nah, berarti yang nilai buku tinggal kita tarik. Ini juga bisa kita tarik. Nah,
Hasilnya sudah 100.000 sesuai dengan nilai sisanya berarti sudah benar. Nah, berikutnya yang metode double declining balance tapi yang parsial. Nilai buku awal berarti 10 juta, kita belinya 10 juta. Double rate berarti 2 kali 20%, 40%. Bisa langsung kita tarik. Penyusutan tahunan berarti nilai buku awal ini kita kali dengan ini, double rate-nya 40%. Tahun parsialnya masih sama, 7/12 dan sisanya 5/12. Penyusutan tahun berjalan masih sama, penyusutan tahunan dikali tahun parsialnya. 2.333.000. Akumulasinya masih sama juga. Nilai buku berarti ini 10 juta di string dikurangin akumulasi. Ya. Nah, kemudian nilai buku ini jadi nilai buku awal. Tinggal ditarik. Ini juga tinggal ditarik. Terus yang ini nanti penyusutan tahunan dikali tahun parsial. Oke. Yang nggak kena tahun parsial berarti langsung di copy. Jadi tarik. Akumulasi berarti penyusutan tahun berjalan 2018 ditambah atasnya. 5.400.000. Udah, ini tinggal kita tarik. Terus ini nilai bukunya juga kita tarik. Nah, ini kita masih sama, kita harus pakai plugin gitu. Di sini kita tulis dulu 100.000 nilai sisanya. Nah, yang ini kita ganti sama dengan nilai buku 2021 kita kurangin nilai buku 2022 atau nilai sisanya 893.600. Di akumulasi penyusutannya, penyusutan tahun berjalan 2022 ditambah ini yang 25. 9.900.000. Nah, ini dari 9.900.000 dan sisanya 100.000 berarti sudah benar. Jadi depresiasi aset tetap ini memang cukup simpel gitu. Nah, demikian penjelasan mengenai depresiasi aset tetap dari saya. Terima kasih.